Gua ke polisi, gua kasih uang loh. Gua kasih uang. Yang bisa laporin gua ke polisi penistaan agama nih, gua nih Nabi ke-26 Joseph Paul Zhang yang meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabulullah. Nah, kalau Anda bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham S. Tambuk 2020-51030. Seperti yang dijelaskan di kronologi awal video, di sini saya akan melakukan imaging data pada sebuah kasus menggunakan salah satu tools, yaitu aplikasi FTK Imager. Sebelum melakukan eksekusi pada sebuah flash disk, di sini saya akan menghidupkan USB web broker terlebih dahulu. Nah, kita buka aplikasi USB web brokernya dan klik angka 1 untuk menghidupkan dan 2 untuk mematikan. Di sini kita hidupkan saja. Nah, dapat kita lihat bahwa USB web broker sudah aktif. Selanjutnya kita buka aplikasi FTK Imager-nya. Ya. Nah, pada menu file kita pilih read this image. Nah, untuk selanjutnya kita pilih jenis penyimpanannya, yaitu physical drive atau USB. Selanjutnya kita next. Nah, selanjutnya kita pilih untuk jenis penyimpanannya, yaitu physical drive SanDisk. Di sini yang kita akan eksekusi yaitu SanDisk. Setelah itu finish. Nah, pada image destination-nya kita tambahkan, yaitu dengan klik button add dan kita pilih destinasi image, tipe destinasi image-nya yaitu RAW atau DD. Selanjutnya case number-nya di sini saya masukkan case number dengan nomor 001 dan evidence number-nya juga 001. Unit description-nya kita masukkan USB SanDisk. Untuk examinernya kita masukkan nama tim yang melakukan investigasi di sini, Ilham. Catatannya data kasus. Selanjutnya kita klik next. Selanjutnya untuk destinasi tempat kita menyimpan filenya, yaitu di klik pada browse dan pilih folder tempat kita ingin menyimpan hasil imaging. Di sini saya akan menyimpannya di data. Di sini saya simpan di folder penistaan agama. Oke, klik OK. Selanjutnya kita atur pada file name-nya, kita masukkan file kasus penistaan agama. Selanjutnya pada image frekuensi size-nya kita nolkan saja. Setelah itu klik finish. Nah, setelah image destinasi sudah kita atur, selanjutnya kita klik start. Nah, ini adalah proses membuat image-nya. Kita tunggu saja beberapa menit. Di sini agak lama karena ukuran flash disk yang kita gunakan di sini, yang kita eksekusi di sini cukup besar, yaitu 32 GB. Waktu dari imaging data ini tergantung dari jenis penyimpanan yang kita image. Nah, di sini karena saya menggunakan ukuran 32 GB yang dimana cukup besar,
maka proses eksekusinya cukup lama. Kita tunggu saja. Seperti yang kita lihat, proses imaging sudah hampir mencapai 50%. Kita tunggu saja sampai selesai proses imagingnya. Proses imaging hampir selesai. Kita tunggu sebentar lagi. Ya, setelah proses imaging selesai, maka akan dilakukan proses verifikasi, seperti pada tampilan berikut, yaitu akan dilakukan verifikasi pada hasil imaging kita tadi. Kita tunggu sampai proses verifikasinya selesai. Ya, setelah proses verifikasi selesai, selanjutnya kita close aja. Nah, ini adalah hasil dari proses verifikasi. Dari hasil proses verifikasi dapat dilihat untuk MD5 hashnya dari computer hash dan report hashnya itu verifikasinya match atau sesuai. Selanjutnya untuk SHA1 hashnya, computer hashnya dan report hashnya verifikasinya match atau sesuai. Kita close saja. Dan untuk melihat file hasil imaging tadi, kita dapat ke menu file, klik add FBN item, pilih image file, klik berikutnya. Selanjutnya kita cari di mana filenya kita simpan hasil eksekusi tadi. Nah, di sini saya simpan di folder penistaan agama. Kita buka filenya, kita klik finish. Selanjutnya pada bagian tambah kecil ini kita klik lagi pada partisinya dan kita pilih yang ini adalah hasil imaging data dari flash disk. Nah, kita klik pada menu crop. Nah, sini dapat kita lihat ada banyak sekali folder, dimana salah satunya ada folder yang kita cari. Ya, jadi yang tanda silang merah ini artinya folder tersebut sudah dihapus sebelumnya oleh pengguna atau pemilik flash disk. Jadi kita cari videonya, video sudah dihapus. Nah, ini dia video yang kita cari, ada ya. Nah, itu saja proses untuk aplikasi FTK Imager. Selanjutnya kita akan beralih ke proses autopsi. Baik, ini adalah tampilan awal dari aplikasi autopsi. Untuk selanjutnya kita klik saja pada new case. Nah, setelah di sini adalah kasus informasi. Jadi kita masukkan kasus informasinya, misalnya di sini untuk nama kasusnya adalah kasus penistaan agama. Untuk case tipenya yaitu single user, dan untuk foldernya kita simpan di folder ini ya, folder tempat kita menyimpan tadi filenya. Selanjutnya next. Nah, untuk case numbernya saya masukkan saja 001, dan untuk namanya sesuai ya, ini di sini nama saya, nomor saya, dan email saya. Setelah itu klik finish. Nah, ini adalah proses creating database. Jadi file yang hasil imaging tadi akan dianalisis oleh aplikasi autopsi ini.
Kita tunggu saja sampai proses analisis ini selesai. Jadi proses analisis sedang berjalan. Nah, setelah itu di sini kita dapat memilih di antara ketiga ini. Misalnya kita ingin memilih, saya langsung saja ya, untuk name hostname-nya kita berdasarkan dasar source name. Terus klik next. Di sini kita pilih this image or VM file. Nah, di sini untuk page-nya kita simpan di folder tadi. Kemudian untuk time zone-nya kita gunakan berdasarkan zona waktu kita. Di sini saya menggunakan 28.00 Asia Singapura plus 8 ini waktu Indonesia Timur. Di sini kita pilih auto detect. Setelah itu kita ini jangan lupa kita centang dan nah ini kita pilih filenya. Dari situ klik next. Di sini kita select all untuk ini ya, yang di select all. Setelah itu klik next. Tunggu sampai proses penambahan datanya selesai. Dan ini adalah proses penambahan datanya ke dalam aplikasi autopsi. Dan dari sini akan dilakukan analisis dari data yang hasil imaging tadi. Nah, ini penambahan data. Setelah selesai kita klik saja finish. Di bawah akan muncul analisis proses analisisnya, yaitu ini akan mulai dari 0 sampai 100. Kita tunggu saja proses analisis ini sampai selesai. Nah, untuk melihat, kita dapat melihat walaupun proses analisisnya sedang berjalan, kita dapat melihat file yang hasil imaging tadi. Dan di sini kita buka saja file ini, kasus penistaan agama. Nah, di dalam folder file kasus penistaan agama ini ada folder lagi. Nah, kita pilih yang ini ya, yang volume 2. Nah, kita tunggu sampai loadingnya selesai. Ini agak lama ya karena proses analisisnya masih berjalan. Nah, ini dia. Ini adalah folder-folder dari file yang sudah dihapus. Contohnya di sini ada yang folder silang merah ini, artinya folder tersebut sudah dihapus oleh pemilik atau pengguna yang menggunakan flash disk tersebut. Sini kita buka saja folder yang kita cari, yaitu ini. Nah, di dalam folder ini ada video 001. Ini adalah video yang kita cari. Dan di sini ada kapan terakhir dimodif, kapan terakhir diakses, dan kapan dibuat, ukurannya berapa. Dan di sini ada hexnya itu C2, 07, EN dan sebagainya. Dan ada file metadatanya. Di file metadata di sini ada namanya, nama dan tempat penyimpanan tersimpan filenya, IP-nya, size-nya, dan ini ada semua. MD5-nya, HA-nya masih belum diketahui karena masih dianalisis ya. Ini adalah hasil analisis menggunakan aplikasi Autopsy. Tetapi
Walaupun analisis ini masih berjalan, tetapi kita masih dapat melihat hasil dari file yang kita sedang analisis. Kita tunggu saja sampai proses analisis ini selesai. Ini cukup memakan waktu yang lama karena ukuran file yang kita analisis itu cukup besar. Yang kita lihat bahwa analisis file dari kasus penistaan agama sudah selesai, dan langsung saja untuk melihat filenya. Tadi kita sudah membukanya, itu ini video ini, dan untuk mengambil filenya kita dapat klik kanan langsung ekstrak dan simpan di mana kita ingin menyimpan filenya. Contohnya saya menyimpan di sini. Selanjutnya di sini dapat kita lihat dari hasil analisis, yaitu berupa hex. Itu berupa hex sebagai berikut, dan untuk file metadatanya juga dapat kita lihat nama filenya, tipe, dan lain-lain. Begitupun dengan anotasinya. Ya, itu saja untuk proses autopsi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan laporan hasil investigasi forensik terhadap kasus penistaan. Langsung saja kita masuk ke SOC-nya. Untuk formulir James Studi Sekolah Tinggi Informatika dan Komputer STIM Bangsa. Informasi kasus, nomor kasus 001 hari tanggal 28 Februari 2023. Pengumpulan barang bukti, nomor barang bukti 005 hari tanggal Kamis 28 Februari 2023, jam 9.00 waktu Indonesia Tengah. Lokasi Kejari Kendari. Penanggung jawab barang bukti, nama Arif Berat SH, jabatan PTSP Bagian Hukum, dan lembaga Pengadilan Negeri Kendari. Nomor telepon 0852 7788 9765. Deskripsi barang bukti. Jenis barang bukti yaitu PSD dengan nomor serial 20333 N44 1005 001 790 90 81 42 012 2354. Untuk modelnya WDC PCSA 530 SD ASN 8Y 256G1014. SanDisk Cruiser Blade USB device. Kondisinya baik. Mereknya SanDisk. Untuk perjalanan barang bukti hari tanggal Kamis 28 Februari 2023 diserahkan oleh Arif Brata dan diterima oleh Ilham S pada jam 11.30 dengan nomor telepon sebagai berikut dan ditandatangani. Barang bukti diserahkan untuk dilakukan uji lab. Penyelesaian akhir barang bukti, yaitu barang bukti ini selanjutnya akan dilakukan tindakan akhir dengan cara dimusnahkan atau dihancurkan. Tindakannya hari Senin jam 10 waktu Indonesia Tengah, tanggal 27 Februari 2023. Lokasi Kejari Kendari. Alasan dimusnahkan yaitu guna pencegahan penyalahgunaan dan penumpukan barang bukti. Pejabat yang berwenang, nama Shirley Sumuan, jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Kendari, ditandatangani. Saksi, ada 2 saksi. Yang pertama saksi atas nama Sainal SH, jabatan Kasub Barang Bukti. Kemudian yang saksi kedua yaitu Mudawira TU, jabatan Kasub Barang Bukti.
Selanjutnya saya akan menjelaskan laporan hasil analisis kasus penistaan agama. Yang pertama ada deskripsi pekerjaan. Berdasarkan perjalanan kasus yang telah diterima sebuah barang bukti untuk dilakukan akuisisi, pemeriksaan dan analisis kasus video penistaan agama, maka telah dilakukan pemeriksaan dan analisis kasus berdasarkan prosedur. Yang kedua ada sampel pengujian. Berdasarkan dari hasil pemeriksaan dan analisis sampel yang dilakukan oleh tim investigasi, telah menerima sampel berupa sebuah flash disk, yaitu jenis sampel USB flash disk, spesifikasi SanDisk Cruiser Blade USB device, jumlahnya 1 buah, keterangan dalam keadaan baik untuk identitas model yaitu WDCP CSA 530 SDAS 8Y 25G 1014 SanDisk Cruiser Blade USB device dengan nomor serial 20333 44 1005 0001 79 09 08 14 201 22 354. Adapun tujuan pengujian dilakukan adalah sebagai berikut, yaitu menemukan video yang berisi penistaan agama yang ramai diperbincangkan di aplikasi TikTok pada Selasa 28 Februari 2023. Yang kedua itu menerbitkan hasil pemeriksaan dari sampel yang diberikan agar dapat dipergunakan lebih lanjut. Untuk prosedur pengujiannya, tahapan sampel uji elektronik dilakukan pengujian forensika digital berdasarkan tahapan pengujian forensika digital untuk media penyimpanan berupa flash disk, menggunakan panduan praktik yang baik dan bukti elektronik berbasis komputer yang dikeluarkan oleh Asosiasi Kepala Polisi ACPO yang merupakan asosiasi para pemimpin kepolisian di Inggris yang bekerja sama dengan UNICEF. Sampel yang diuji berupa flash disk merek SanDisk Cruiser Blade USB Drive 32 SD Sheet 230 32G. Dari informasi yang diterima dari kepolisian Kota Kendari bahwa postingan dari akun medis yang dilaporkan sudah dihapus, namun masih ada bukti data berupa tangkapan layar dari video pelaku. Adapun sampel uji yang diterima akan diuji menggunakan aplikasi pengujian media penyimpanan. Tahapan yang dilakukan dalam pengujian adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah akuisisi. Untuk mendapatkan berkas video yang dimaksud dalam permohonan pengujian, maka terlebih dahulu dilakukan penelitian fisik terhadap sampel uji yang diberikan. Selanjutnya pada komputer yang akan dilakukan akuisisi, dilakukan pengaktifan USB Weblocker agar menghindari terjadinya penulisan data pada media penyimpanan yang akan diakuisisi. Setelah itu, barulah sampel uji dilakukan akuisisi menggunakan aplikasi akses data FTK Imager untuk proses imaging data. Kemudian data hasil imaging disimpan untuk selanjutnya dilakukan analisis. Ini adalah gambar 1, yaitu pemeriksaan fisik sampel. Ini adalah gambar sampelnya, itu berupa flash disk. Kemudian yang kedua, melakukan analisis sampel uji. Hasil dari proses akuisisi sampel uji dilakukan analisis oleh tim investigasi dengan menggunakan sebuah aplikasi analisis data yaitu autopsi. Kemudian yang ketiga, melaporkan hasil pengujian. Pada tahap akhir dilakukan verifikasi hasil dari pemeriksaan oleh tim investigasi sampel agar hasil yang didapat sesuai dengan permintaan pengujian. Dari proses pengujian didapatkan hasil, dan hasil pengujian yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sampel uji berupa USB flash disk yang diterima dari penanggung jawab barang bukti sampel pada tanggal 28 Februari 2023 pukul 11.30. Lalu sampel dieksekusi menggunakan aplikasi akses data FTK Imager dan selanjutnya dilakukan analisa. Pada tanggal 1 Maret 2023 pukul 20.00 dilakukan analisis pada hasil imaging data pada sampel menggunakan aplikasi tool analisis yaitu aplikasi autopsi. Berikut adalah tabel ringkasan hasil akuisisi imaging. Ada atribut dan datanya yaitu sebagai berikut: according using AD14712, case number 001, dan number 001, unique description USB SanDisk, examinernya Ilham S.
Notes data kasus, source type physical, silinder 3740, track per silinder 255, sektor per track 63, bit per sektor 502, sektor count 600 088 320, drive model SanDisk USB, SanDisk Cruiser Blast USB Device, driver serial number 011790908142 0122354, drive interface tipe USB, removable drive through, user data analysis 29.340 MB, sektor countnya 60088 MD5, checksumnya sebagai berikut, SHA1 checksumnya sebagai berikut. Akuisisi dimulai 1 Maret 2023 dan selesai 1 Maret 2003 pukul 20.38. Segmennya penistaan C di drive C, penistaan agama, folder penistaan agama, dan nama filenya file kasus penistaan agama. Verifikasi mulainya diverifikasi pada tanggal 1 Maret 2023 pukul 20.38 dan selesai diverifikasi 1 Maret 2023 pukul tabel 2, yaitu statistik hasil akuisisi dan analisis sampel uji. Untuk file image-nya sebanyak 4.452 item, file video sebanyak 3.228 item, audio sebanyak 3.259 item, arsip sebanyak 992 item, database 1 item, HTML 501 item, file PDF 3 item, plain text sebanyak 1.211 item, dan rich text sebanyak 2 item. Berdasarkan data yang didapatkan dari proses imaging, dilakukan analisis terhadap hasil tersebut. Analisis dilakukan dengan memeriksa data yang diperoleh dari proses imaging, dan dari proses pemeriksaan ditemukan video berdurasi 24 detik yang berkaitan dengan tujuan dari proses pengujian sampel ini. Ini adalah tangkapan layar dari video yang dimaksud. Kemudian langsung saja ke tabel 3, deskripsi dari video. Yang pertama ada namanya, untuk nama videonya yaitu video 001, tipe filenya yaitu MP4, dimodifikasi terakhir 2023 bulan 2 tanggal 28 pukul 20.36, dan akses terakhir 2023 bulan 2 tanggal 28 pukul 0.00. Untuk pembuatan videonya dibuat tanggal 2023 bulan 2 tanggal 28 pukul 20.36. Untuk size-nya 423.359 dan case investigasinya yaitu IHMS. Berdasarkan hasil proses akuisisi dan analisis yang dilakukan oleh tim investigasi, maka dapat disimpulkan bahwa dari laporan kasus yang diajukan dapat dibuktikan bahwa video penistaan agama yang dimaksud tersebut benar adanya, sesuai dengan hasil analisis yang